Oke, baik. Kita mulai saja ya perkuliahan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita awali dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, di pertemuan pertama kemarin kita sudah eh, masuk ke materi ya. Kita membahas tentang apa namanya persamaan garis ya dan juga kedudukan dua garis. Nah, hari ini kita masih apa bahas tentang garis. Jadi sebenarnya materi garis ini mungkin cukup ya disampaikan dalam dua pertemuan begitu ya. Tapi saya bagi jadi tiga pertemuan karena di bulan Ramadan ini kan waktunya lebih sedikit gitu ya. Jadi untuk garis hari ini bagian keduanya ya yang akan disampaikan itu materi garis yang bagian kedua. Jadi pekan depan tuh tanggal 17 kalau nggak salah masih aktif perkuliahan ya. Masih aktif perkuliahan tapi ada edaran WFH gitu. Jadi kalau yang di instansi pemerintah gitu ya atau mungkin beberapa eh, apa instansi gitu ya itu eh, ada edaran untuk WFH di tanggal 16 dan 17 Maret, kemudian 25 sampai 27 Maret gitu ya. Nah, jadi eh, mudah-mudahan pekan depan kita masih tetap bisa kuliah gitu ya, walaupun daring, daring lagi ya. Nah, ini apa namanya? Sekarang tanggal 17. Kalau nggak salah kita kan kalau di kalender ya baru merah itu dari tanggal 18 ya. 18 itu cuti bersama Nyepi, kemudian 19-nya Nyepi ya. Nah, 20 sampai 24 ya itu libur Idul Fitri ya Lebaran. Nah, 16 17 sebenarnya masih aktif tapi ada edaran WFH gitu. Jadi mungkin pekan depan kita masih daring lagi ya perkuliahannya. Nah, jadi untuk hari ini kita masih bahas tentang garis. Yang bagian keduanya nggak terlalu padat ya. Nanti kita lebih banyak untuk latihan aja gitu ya, supaya apa nggak banyak materi gitu ya, tapi terus bingung nanti aplikasinya dalam penyelesaian masalah seperti apa gitu. Jadi saya share screen dulu deh. Oke, ini ya sudah terlihat ya. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas jarak titik ke garis dan juga berkas garis ya sesuai sama yang kemarin rencana perkuliahan yang saya sampaikan ya. Nah, ini juga masih materi-materi dasar ya. Kalian kalau inget-inget mungkin eh, waktu SMA misalnya pernah belajar tentang ini mungkin ya. Kalau udah lupa nggak apa-apa nanti kita eh, ingat-ingat lagi. Nah, tentang jarak ke garis ya. Sebenarnya ada dua ya. Jarak titik ke garis, kemudian ada jarak antara dua garis gitu ya. Nah, kalau misalnya itu antara dua objek kan, titik ke garis atau garis ke garis, kita akan bahas hari ini. Kalau antara garis ke bidang, nah itu nanti pekan depan kita akan bahasnya gitu ya. Nah, bagaimana kita apa namanya mengukur gitu ya jarak antara sebuah titik ke garis? Karena kalau antara dua titik kan gampang ya. Kita lihat aja apa namanya. Misalnya kita ukur dari titik A ke titik B berapa panjangnya gitu ya. Sebagai representasi dari jarak dua titik tersebut. Nah, bagaimana dengan garis? Kalau garis itu kan apa namanya? Ada panjangnya ya, ada panjang tertentu gitu ya. Nah, kalau kita mau ukur titik, nah sedangkan garis itu misalnya eh,
apa punya pasti eh, masing-masing bagian garis itu kan kumpulan titik-titik ya. Nah, bagaimana kita mengukur titik ke garis? Kita representasikan garis itu dengan titik yang mana untuk mengukur satu titik tersebut. Nah, ini kalau misalnya kita secara geometris mungkin agak 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 bingung gitu ya. Ketika mengukur titik ke garis itu kalau misalnya kita mengukur misalnya pakai penggaris gitu. Nah, yang kita ukur dari titik itu ke garis yang bagian mana? Seperti itu ya. Nah, kalau secara eh, analitis ya seperti ini. Jadi kita mencari titik yang tegak lurus, titik pada garis yang tegak lurus dengan titik yang mau kita cari jaraknya. Ya katakan ini ada titik P ya. Titik P itu koordinatnya adalah x0, y0. Nah, kita mau cari jarak titik P dengan apa namanya garis L, begitu ya. Nah, kalau kita eh, tarik garis sembarang ya kan berarti banyak banyak akan banyak garis yang akan terbentuk nih dari P ke L. Misalnya dari P kita mau eh, garis misalnya dari sini ke sini gitu ya. Nah, apakah ini yang jadi jarak P ke L gitu ya? Kalau dari sini misalnya mau kita tarik yang ke sini ya. Sorry. Eh, ya. Nah, atau garis-garis lainnya gitu ya. Apakah itu yang kita kan nggak tahu mana sebenarnya kan jarak titik ke garis kalau nggak belum paham konsepnya. Nah, tapi eh, konsep jarak titik ke garis itu adalah eh, yang tegak lurus ya dengan garis tersebut. Jadi kalau kita mau mencari jarak antara titik P ke garis L, nah itu yang diambil adalah jarak yang tegak lurus atau garis yang tegak lurus. Antara kalau ketika ada satu garis yang ditarik dari P ke garis L itu kan ada banyak ya kemungkinannya. Nah, ambil garis yang tegak lurus. Dalam hal ini adalah D ya. Dari P kemudian kita tarik D ya, eh, garis sepanjang D ini. Nah, ini dia tegak lurus dengan garis L. Nah, D inilah yang menjadi jarak antara P ke garis L. Seperti itu. Misalnya garis L ini persamaannya adalah AX plus BY plus C sama dengan 0 gitu ya. Maka panjang D ini adalah AX 0 eh, plus BY 0 plus C dibagi akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Nah, ini hasilnya mungkin akan negatif. Makanya ini diberikan tanda mutlak. Karena yang namanya jarak itu pasti apa namanya positif ya. Jarak itu oh, apa nggak mungkin negatif ya yang namanya jarak. Oke, ini ya. Jadi ini yang perlu dicermati ya bahwa jarak dari suatu titik yang koordinatnya x 0, y 0 ke sebuah garis yang persamaannya adalah ax plus b plus c sama 0 adalah seperti ini. Ax 0 plus b 0 plus c dibagi akar dari a kuadrat plus b kuadrat ya. Kemudian ambil harga mutlaknya. Nah, bagaimana rumus ini bisa terjadi? Gitu ya. Nah, ini ada pembuktiannya. Oke, kalau kita ingat ya tadi diingat-ingat lagi ya gambarnya ya gambar seperti ini ada garis L, kemudian ada eh, titik P x 0, y 0. Nah, di sini kita eh, kalau misalnya ya apa namanya eh, menarik garis, bagaimana kita tahu bahwa garis yang kita tarik ini yang sepanjang D ini itu tegak lurus gitu ya. Nah, berarti kita harus punya vektor normal ya. Vektor normal itu adalah vektor yang tegak lurus ya dengan sebuah garis. Nah, kita harus punya vektor U ini, vektor normal U ini ya. Kalau garisnya AX plus B plus C sama dengan 0 ya, maka
vektor U-nya adalah A, B. Seperti itu. Nah, maka eh, garis yang kita tarik dari P ke garis L itu adalah PR, ya. Nah, PR ini harus sejajar dengan vektor normal U untuk menjamin bahwa PR itu tegak lurus dengan garis L. Seperti itu. Jadi pakai bantuan vektor normal. Nah, tadi ya kembali lagi kalau garis L itu persamaannya AX plus B plus C sama dengan 0, maka vektor normal dari garis L itu adalah U, ya. Katakan vektor U A, B. Nah, kemudian ada tadi titik R yang koordinatnya X1, Y1 yang pada garis L, ya. Sehingga karena R ini pada garis L, maka koordinat titik R ini bisa kita substitusi ke persamaan garis L, ya. Yang persamaan garis L-nya, persamaan umumnya adalah AX plus B plus C sama dengan 0. Nah, jadi setiap titik yang ada pada garis L itu bisa disubstitusi ke persamaan garis L. Nah, kita tadi ambil titik R yang koordinatnya X1, Y1. Berarti kita bisa substitusi X1 dan Y1-nya ke persamaan umum menjadi AX1 plus BY1 plus C sama dengan 0. Ya, atau eh, kita bisa peroleh persamaan C ini adalah min AX1 min BY1. Nah, kita ini simpan sebagai persamaan yang pertama. Nah, kemudian tadi kita punya vektor baru, ya, yaitu RP, ya. Titik R yang ditarik dari sorry, garis yang ditarik dari dari P ke titik R, ya, itu RP. Nah, sehingga apa namanya? eh koordinatnya itu, ya, masa vektornya itu adalah x0 min x1, y0 min y1. Kan tadi R itu x1, y1, kemudian P itu x0 sama koma y0. Sehingga RP-nya ini adalah x0 min x1, y0 min y1. Nah, karena RP ini memang kita buat untuk sejajar dengan vektor normal U, ya, untuk menjamin ketegak lurusannya dengan garis L, maka eh, kalau dua garis sejajar itu kosinus, ya, dari sudut yang terbentuk antara kedua vektor tersebut adalah eh, 1 atau sudutnya adalah 0 derajat, kan. Jadi kosinus dari sudut vektor normal U dengan RP ini itu tidak lain adalah cos 0. Nah, sama dengan 1. Tapi ada dua kemungkinan, bisa jadi dia cos 0 atau dia 180 yang nilainya min 1, ya. Jadi kalau ada dua garis sejajar itu kosinusnya bisa 1, bisa minus 1. Kayak gitu. Nah, kita perlu gunakan keduanya. Berarti kan kosinusnya itu plus minus 1. Gitu, ya. Nah, kalau kita mengalihkan kedua vektor, vektor U, ya, vektor normal U tadi dengan RP, nah itu kan rumusnya kan panjang vektor U, ya, dikali panjang vektor RP, dikali kosinus, ya, sudut antara U sama RP. Nah, kosinusnya kan tadi plus minus 1. Sehingga eh, vektor U dikali vektor RP itu sama dengan panjang vektor U dikali panjang RP dikali plus minus 1. Nah, kan kita mau cari panjang RP-nya, kan, ya. Panjang RP itu kan tadi kan eh, yang merepresentasikan jarak titik P ke garis L, kan, si RP itu. Nah, itu adalah eh, ini kita mainin aja aljabarnya, ya. Jadi RP itu sama dengan vektor U dikali vektor RP dibagi eh, panjang vektor U. Nah, ini plus minus, ya, karena ada pengalinya plus minus 1. Nah, ini kalau kita substitusi dengan masing-masing nilainya, ya, vektor U itu tadi A, B, RP itu tadi X0 min X1, Y0 min Y1. Nah, sehingga ini bisa kita dapat A dikali X0 min X1 ditambah B dikali Y0 min Y1. Kemudian eh, per panjang vektor U, yaitu akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Nah, ini kita uraikan AX0 plus BY0 min AX1 min BY1 per akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Nah, kita peroleh persamaan yang kedua. Nah, tadi kita dapat, ya, persamaan yang pertama bahwa C itu adalah min AX1 min BY1, ya. Sehingga ini bisa kita ganti dengan C. Ya, kita substitusi.
Sehingga panjang RP yaitu adalah plus minus AX0 plus BY0 plus C ya. Ini sudah disubstitusi per akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Seperti itu. Nah, tadi ya, karena yang namanya panjang itu adalah pasti positif, sedangkan ini kan memuat plus minus ya, karena dari cos tadi bisa satu atau min satu. Nah, ini kita mutlakkan nih. Nah, sehingga kita peroleh panjang RP itu adalah AX0 plus B0 plus C per akar dari A kuadrat plus B kuadrat ya. Nah, nilai mutlak. Nah, eh, panjang RP tadi adalah representasi dari jarak antara titik P dengan garis L gitu. Sehingga terbukti bahwa eh, jarak antara titik P yang koordinatnya adalah x 0,0 ke garis L yang persamaan umumnya adalah AX plus B plus C sama dengan 0 itu adalah sebesar ini ya. Harga mutlak AX0 plus B0 plus C per akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Itu apa buktiannya ya. Kenapa akhirnya muncul muncul apa namanya rumus jarak yang mungkin kita sering temukan ya seperti ini. Begitu ya. Jadi eh, kita kaitkan lagi ke vektor begitu. Eh, Bagaimana kita memastikan bahwa panjang yang kita yang kita ambil itu adalah tegak lurus ya. Si RP ini bagaimana dia tegak lurus. Nah, kita perlu ada vektor yang jadi pembandingnya ya, yaitu vektor normal. Nah, kita yakin si RP ini tegak lurus kalau dia itu sejajar dengan vektor normal. Seperti itu. Sehingga dapatlah rumus ini gitu ya. Nah, ini kalau contohnya mungkin bisa ya mudah aja ya, tinggal nanti disubstitusi aja. Nanti karena kita banyak latihan, jadi saya nggak berikan dulu contoh di sini ya. Nanti langsung di soal latihannya. Oke, kalau misalnya ada soal nanti diidentifikasi aja ya. Koordinat titiknya apa, x0, y0-nya apa, kemudian diidentifikasi juga besaran A, besaran B, dan besaran C pada persamaan garisnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian langsung masuk ke rumusnya. Nah, sebelum ke berkas garis, nah ini saya sisipkan juga apa namanya pembahasan tentang jarak antara dua garis sejajar. Kenapa hanya dua garis sejajar yang kita bahas gitu ya? Karena kalau dua garis berpotongan, itu jaraknya berapa? Kalau dia garis sejajar, ini sejajar ya misalnya garis ini sejajar. Nah, ini pasti ada jaraknya kan? Ya, ada jaraknya sebesar D katakan gitu ya. Sedangkan kalau dua garis itu berpotongan, ya, ya ada dua garis yang berpotongan. Nah, ini berapa jaraknya? Ada yang punya pendapat? Nol ya, Bu. Nol ya, betul ya. Iya ya. Dua garis biru ini jaraknya adalah nol karena dia berpotongan di satu titik. Nah, jadi kalau mau mencari jarak ada dua garis ya pastikan dia itu garis yang sejajar, gitu ya. Walaupun sebenarnya dia kelihatannya belum belum berpotongan nih kayak gini ya. Nah, tapi kalau dua garis ini di apa namanya diteruskan ya, nah garis kan bisa dipanjangkan ya. Nah, kalau ini terus-terusin nanti suatu saat pasti akan berpotongan gitu. Nah, dua garis yang tidak akan berpotongan hanya ketika dia sejajar. Ya, makanya yang dibahas di sini adalah eh, apa namanya jarak antara dua garis sejajar. Seperti itu. Nah, kita waktu membahas tentang kedudukan dua garis, kita udah tahu tuh ya, kalau misalnya dua garis sejajar, bagaimana kondisi persamaannya, ya. Kalau dua garis sejajar itu kan eh, A, misalnya garis yang pertama AX1 plus, sorry, AX plus B plus C1 sama dengan 0 ya. Kemudian yang kedua AX plus B plus C2 sama dengan 0. Nah, kalau dia sejajar, masih ingat nggak bagaimana nilai A, B, C1 dan seterusnya? Kemarin waktu di kedudukan dua garis.
Sama nggak nilai A yang di atas dengan A yang di bawah ini? Kalau dia sejajar. Sama, Ibu. Sama ya, demikian juga dengan B-nya. Makanya ini ditulisnya bukan A1X plus B1Y plus C1 sama 0, kemudian A2X plus B2Y plus C2 sama 0. Ya karena dia sejajar, nah itu udah pasti A-nya itu pasti sama. A1 sama dengan A2, B1 sama dengan B2. Nah, tapi C-nya beda ya. Karena kalau C-nya sama, dia jadinya apa? Kalau C-nya juga sama, dia apa? Garis tersebut, kedudukannya. Ber Berhimpit bukan, Ibu? Betul, berimpit ya. Nah, jadi eh, kalau sejajar A sama B-nya sama tapi C-nya mesti beda gitu ya. Oke. Nah, jadi eh, hanya kita punya besaran ini A, B, C1 dan C2 begitu ya. Nah, sehingga jarak antara dua garis yang sejajar itu D sama dengan kita cari apa namanya harga mutlak ya dari selisih C1 dan C2 ya. Kita selisihkan ini C1 C2 tapi ambil harga mutlaknya ya yang positif. Kemudian per akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Kalau ini pasti positif ya. Yang akar dari A kuadrat plus B kuadrat ini pasti positif gitu. Ambil yang positif gitu ya. Nah ini hati-hati ya. Yang dimutlakan adalah yang selisih C1 dan C2 ya gitu ya. Oke, dengan D adalah jarak antara dua garis. Kemudian A sama B ini koefisien pada garis ya yang pasti sama gitu. Kalau belum sama ya bisa jadi perlu disederhanakan misalnya gitu ya supaya sama. Mungkin dia sebanding aja kan. Kemarin kan kalau antara dua garis itu A1 per A2 gitu ya. Sama dengan B1 per B2 belum tentu sama. Tapi dia bisa dibuat sama. Nah, kalau pada kasus ini ya kita buat sama dulu ya untuk memilih mana A-nya, mana B-nya. Itu. Nah, C1 C2 adalah konstanta dari masing-masing garis. Itu kalau apa namanya? Persamaan yang diberikan AX plus BY plus C ya sama dengan 0 seperti itu. Nah, kalau persamaan yang diberikan adalah Y sama dengan MX plus C misalnya ya. Nah, itu kan M-nya sama kan? Nah, sejajar pasti gradiennya sama seperti itu. Nah, sehingga rumus jaraknya juga bisa pakai ini, nggak usah diubah dulu jadi persamaan umum, bisa pakai persamaan yang memuat gradien ini dengan cara sama atasnya itu pembilangnya adalah selisih dari C1 dan C2 dimutlakan. Nah, tapi pembaginya itu akar dari 1 plus M kuadrat. Nah, ini akan sama aja. Kalau kalian mau ubah ini jadi bentuk Y sama dengan sorry, AX plus B plus C sama 0. Nah, itu pakai rumus yang tadi juga nanti hasil akan sama. Gitu ya. Eh, boleh mana dipilih yang mana lebih efektif. Seperti itu ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu tentang eh, jarak ya, jarak titik ke garis maupun jarak dua garis yang sejajar. Sebelum kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Oke. Belum ada ya pertanyaannya. Kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut dulu ke berkas garis. Nah, ini kurang lebih gambarnya seperti ini ya, yang dinamakan berkas garis ya. Jadi ada banyak garis yang melewati satu titik potong. Gitu ya. Jadi ada garis L1, L2, dan seterusnya ya, L yang lain ini. Nah, garis-garis tersebut misalnya melewati satu titik potong. Nah, berarti ini dinamakan berkas garis. Ya. Nah, titik potong yang dilalui garis-garis tersebut, ini dinamakan pusat berkas. Nah, sedangkan garis-garisnya di sini ada L1, ada L2, dan yang lainnya itu merupakan anggota pokok berkas. Ya. Sorry, jadi setiap garisnya itu disebut anggota berkas. Nah, bagaimana persamaan berkas garis ya? Jadi kalau garis-garis yang melalui satu titik potong tertentu itu punya hubungan. Ya, hubungannya adalah L1 ditambah lambda L2 sama dengan 0, di mana lambdanya adalah parameter itu. Nah, ini jadi kalau kita mau cari persamaan garis itu dicari dua-dua gitu ya.
makanya disebut anggota pokok ya L1 dan L2 karena L1 dan L2 ini adalah yang kita mau gunakan persamaannya. Nah, ini nggak harus yang ini ya. Misalnya di sini ada L3, kemudian di sini ada L4 ya. Kita mau buat persamaan berkas garis yang lain. Nah, itu boleh. Jadi nanti L3 ditambah lambda L4 sama dengan 0. Nah, dalam hal itu berarti yang merupakan anggota pokok berkasnya adalah L3 dan L4 ya. Jadi tergantung pasangan garis mana yang kita gunakan dalam sebuah persamaan berkas garis. Nah, itu bisa mana aja ya, nggak ada syarat tertentu yang harus jadi pasangan gitu ya dalam menyusun persamaan berkas garis. Nah, ini bebas aja. Yang penting kita tentuin aja anggota pokok yang mau kita gunakan ya. Nah, tentu pasti yang diketahui ya persamaannya gitu. Nah, ini L1 ditambah L2 sama dengan ditambah lambda L2 sama dengan 0. Ya, gitu ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Ada L1 persamaannya itu adalah A1X plus B1Y plus min C1 sama dengan 0. Kemudian L2 ini A2X plus B2Y min C2 sama dengan 0. Nah, ini karena garis L1 sama L2 ini dia melalui titik potong tertentu, berarti dia pasti nggak sejajar ya. Mesti dia nggak sejajar. Berarti A1, A2, B1, B2-nya ini nilainya beda-beda gitu ya. Nah, C1, C2-nya ya bisa sama, mungkin ya bisa juga beda. Nah, sehingga persamaan berkas garisnya adalah L1, A1X ditambah B1Y min C1 ditambah lambda ya A2X dikali L2 ya. A2X plus B2Y min C2 itu sama dengan 0. Seperti itu. Nah, jadi nanti kita PR-nya adalah mencari lambdanya itu berapa. Kayak gitu ya, kita cari parameternya. Nah, ini saya beri contoh karena mungkin agak kompleks. Kalau tadi yang apa jarak jarak ya itu lebih mudah ya. Kalian bisa mungkin bisa langsung menemukan apa jaraknya ya ketika diketahui eh, persamaan garisnya seperti itu ya atau koordinat titiknya kayak gitu. Tapi kalau ini mungkin relatif baru, jadi saya berikan dulu contoh. Nah, misalnya ini ada eh, dua garis ya, 2x plus 3y min 1 sama dengan 0, ada x min y plus 2 sama dengan 0. Nah, itu ditanya persamaan garis yang melewati titik potong dari kedua garis tersebut. Ya, ini hati-hati ya, ada tiga garis nih, serta sejajar dengan garis x min 2y plus 3 sama dengan 0. Hati-hati, ada tiga garis. Nah, menurut kalian yang merupakan anggota pokok berkas nih, ini katakan misalnya yang ini L1 ya, yang disebut pertama L1, kemudian yang disebut kedua L2, dan yang terakhir L3. Yang merupakan anggota pokok berkasnya L berapa aja? 1 sama 2 doang, Bu. Betul, hanya L1 dan L2 ya, karena dua garis tersebut yang melewati satu titik potong ya. Jadi misal L1-nya adalah 2x plus 3y min 1 sama dengan 0, kemudian L2-nya adalah x min y plus 2 sama dengan 0, nah maka ini yang merupakan anggota pokok berkasnya. Nah, kemudian, ini salah ya, ini harusnya eh, nah ya, ini kan karena dia mulai satu potong berarti kita bisa cari persamaan berkas garisnya ya. 2x plus 3y min 1 ditambah lambda eh, x min y plus 2 sama dengan 0. Nah, ini kita coba apa namanya? Kumpulkan ya yang variabelnya x ya yaitu 2. Di sini ada lambda ya. Jadi 2 plus lambda x. Yang variabelnya y di sini ada yang variabelnya y, di sini ada 3, di sini ada negatif lambda ya. Jadi 3 min lambda y. Kemudian yang konstanta, di sini ada min 1, di sini ada 2 lambda ya. Jadi ditambah min 1 tambah 2 lambda sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat persamaan berkas garis ini, jadi sebenarnya persamaan berkas garis itu adalah garis baru, begitu ya. Jadi bukan garis baru, jadi dia membentuk persamaan garis yang baru ya.
Jadi L1 ditambah lambda L2 sama dengan 0 itu akan menjadi persamaan garis yang baru ya, persamaan berkas garis itu. Jadi kita bisa identifikasi juga gradiennya. Seperti itu ya. Nah, kemudian eh, katanya tadi kita kan mau cari ya persamaan garis yang melalui titik potong itu kemudian sejajar dengan garis tertentu ya. Nah, kita lihat di sini garis yang tertentu. Jadi kalau kita coba apa buat sketsa ya dari soal ini sebenarnya apa sih yang mau dicari gitu ya. Nah, ini kan ada garis satu ya. Ada garis pertama, ini ada L1 gitu ya. Kemudian ada garis kedua, ada L2 gitu ya. Nah, kita kemudian ada L3 nih. Ada L3, warna ini dibedain ya. Ada L3 ya, kita katakan ini, misalnya ini ada L1, ya ini saya apa ya. Kemudian ada, eh, gimana ya, gini aja biar gampang. Nah, ini ada L3. Nah, garis yang dicari adalah garis yang melewati titik potong tersebut. Ini ya, yang dicari adalah sebenarnya si ini. Garis yang melewati titik potong, tapi dia sejajar dengan L3 gitu. Nah, ya, ini kalau kita lihat nih, garis yang warna hijau, itu dia sejajar dengan L3, tapi dia melewati titik potong si L1 dan L2. Nah, ingat-ingat ya, ketika kita belajar persamaan garis kemarin, itu sebenarnya eh, soal ini bisa diselesaikan dengan itu. Ya, kemarin kan ada tuh kan, yang saya berikan contoh soal yang serupa dengan ini, kemudian dikerjakan ya, kemarin ada yang mengerjakan. Nah, itu bisa kan dengan cara kita cari aja dulu titik potongnya kan, titik potong antara L1 dan L2 berapa nih, titik potong di sini kan, ini titik potongnya berapa, kemudian apa namanya, ini ada titik potongnya. Nah, kemudian eh, ketahuan garisnya tuh sejajar dengan ini, dengan L3 kan. Nah, L3 ini kan nanti kan kalau udah ketahui persamaannya bisa diidentifikasikan gradiennya. Nah, udah aja nanti tinggal ini anggap ini misalnya titik potongnya adalah X1, Y1 gitu ya. 1, Y1. Nah, kemudian berarti persamaan yang garis hijau yang dicari ini adalah apa? Y gitu ya. Min Y1 gitu kan. Sama dengan M-nya sama kan dengan yang L3 ini kan ya. Jadi langsung aja pakai ML3 ini kan. Dikali X min X1 karena dia udah sejajar. Nah, ini boleh pakai ini gitu ya. Nah, tapi karena kita lagi belajar berkas garis, kita coba cari hubungannya ya dengan eh, apa namanya konsep persamaan garis. Nah, nanti kalau dicari ya, mau pakai cara persamaan garis yang umum ini atau dengan cara yang sekarang kita kerjakan dengan berkas garis itu hasilnya pasti akan sama gitu. Nah, jadi ketika kalian mendapatkan suatu permasalahan ya, soal begitu ya, nah penyelesaiannya bisa aja beragam. Itu bisa pakai yang pekan lalu kita udah pelajari ya dengan persamaan garis atau bisa dengan konsep yang sekarang kita kerjakan nih dengan yang sekarang kita bahas dengan apa berkas garis gitu. Nah, saya mau sampaikan di sini bahwa eh, ini kita cari dulu kalau di sini persamaan berkas garisnya, ya. Persamaan berkas garis eh, apa namanya yang dibentuk ya oleh anggota berkas L1 dan L2 ini ya, yang melalui titik potong X1, Y1 misal gitu ya. Itu persamaannya adalah ini. 2 plus lambda X ditambah 3 min lambda Y, nah, kemudian ditambah min 1 plus 2 lambda sama dengan 0. Ini kita simpan dulu ya sebagai apa namanya hmm, persamaan yang pertama. Nah, kemudian dari eh, informasi berikutnya, ini ada garis X min 2Y plus 3 ya, garis yang merah ini. Nah, itu kita bisa identifikasi langsung gradiennya ya. Nah, gradiennya ini kita bisa identifikasi eh, dari sini juga. Nah, kalau ini gradiennya berapa sih?
Kalau dari persamaan garis ini gradiennya berapa? X min 2Y plus 3. Berarti gradiennya berapa? Dua, Bu. Berapa? Dua nggak sih, Bu? Berapa? Hah? Berapa Dayat? Dua. Ini kan setengah ya. Setengah kan kalau dibuat kan ini jadi kalau misalnya mau gampang ya jadi Y sama dengan MX. Jadi kan min 2Y sama dengan apa? Min X Min X, min min 3. 3 Ibu. Min 3 ya. Nah, berarti gradiennya yang mana? Itu Min 1 per setengah. min 2 kan? Iya. Berarti setengah ya. Kalau lihat aja di sini kan ini ya setengah M ya setengah. Nah, itu adalah gradien yang kita identifikasi dari persamaan garis yang diberikan. Gitu ya. Nah, kalau dari sini ini kita juga bisa eh, cari juga kan dari persamaan satu ini gradiennya apa? Apa pakai cara yang tadi ya kita buat dulu. Misalnya 3 min lambda Y sama dengan min 2 plus lambda X gitu ya. Dan seterusnya. Nah nanti diperolehlah gradiennya adalah ini. 2 plus lambda X dibagi lambda min 3. Nah ini karena negatif ya. Jadi tadinya 3 min lambda. Jadi berubah jadi lambda min 3 karena negatif. Gitu ya. Nah, dapat ternyata kalau dari persamaan yang pertama ini, gradiennya adalah 2 plus lambda per lambda min 3. Nah, ini adalah gradien yang sama dengan yang setengah tadi. Gitu. Nah, jadi kita nanti bisa peroleh parameternya dari situ. Misalnya nggak hapus dulu ya coret-coretannya. Kita coba lihat dulu di, nah, yang sebelah sini ya. Tadi ya. Eh, karena garis L3 tadi eh, oh, sorry, maaf ya, saya salah salah memberi nama nih. Salah memberi nama. Ini yang L3 itu justru yang ini, ya. Nah, ini garis yang sejajar ini garis lain lah. Nah, katakan misalnya L4 gitu ya. Supaya nggak bingung ya. Oke, maaf. Supaya sama ya dengan pembahasan yang di sini. Nah, tadi karena ini ada garis berkas garis tadi ya yang bisa kita cari gradiennya. Nah, kita dapat gradien dari garis ini ya adalah atau L3 ya, itu adalah 2 plus lambda per lambda min 3. Gitu ya. Nah, kemudian kalau garis yang merah, ya yang sejajar tadi, itu kan setengah ya. Sorry, setengah begitu. Berarti kita samakan ya, 2, yang dari peroleh tadi 2 plus lambda per lambda min 3 sama dengan setengah ya. Sehingga nanti diperoleh nilai lambdanya gitu. Oke, gitu ya. Nah, jadi diperoleh lambdanya adalah min 7. Dari persamaannya kita peroleh lambda min 7. Nah, sebenarnya persamaan yang tadi ya, persamaan yang kita cari, persamaan garis hijau L3 ini kan udah ada ya di yang persamaan satu tadi, yang ini. Nah, ini karena belum jadi persamaan garis karena lambdanya belum diketahui gitu ya. Nah, karena lambdanya sudah diketahui negatif 7, nah kita tinggal substitusi. Seperti itu. Sehingga diperoleh persamaan garis L3, ya, yaitu garis yang melewati titik potong L1 dan L2 dan sejajar dengan L4 ini. Itu persamaannya adalah 5X min 10Y plus 15 sama dengan 0 gitu ya. Nah, kalau mau pakai cara yang kemarin itu, yang pakai persamaan garis aja ya, cari dulu titik potongnya dan seterusnya, itu juga bisa. Dan hasilnya harusnya sama, seperti itu ya. Oke, baik. Itu sekilas tentang berkas garis ya. Jadi, eh, yang dimaksud berkas garis itu. Dia itu melewati satu titik potong. Jadi kalau tadi kita punya anggota pokok berkas adalah L1, L2, kemudian L3 ini kita cari, di mana L3 ini juga melewati titik potong, berarti apa namanya si L3 ini juga anggota berkas. Kayak gitu ya, juga merupakan anggota eh, berkas. Itu yang bisa kita apa namanya cari persamaannya dengan rumus tadi L1 ditambah lambda L2
Kayak gitu. Tinggal lambdanya aja yang beda. Nah, nanti kalau ada garis lain, misalnya di sini ada apa namanya? Bentar. Oke. Nah, misal di sini ada garis lain ya, yang melewati ini juga. Nah, ini melewati titik potong yang sama. Berarti kan garis yang warna ungu ini ya, katakan L5 ya, itu kan apa namanya L5 ini kan juga merupakan anggota berkas kan, karena dia melalui titik potong yang sama. Bagaimana cara mencari L5-nya? Nah, itu tadi persamaan dari garis L5 sama dengan eh, persamaan yang tadi kita ambil yang di nomor satu ya, yang pakai yang anggota pokok, sorry, yang kita pakai anggota pokok berkas yaitu L1 ditambah L2, lambda L2 ya. Bentar. Ditambah lambda L2 sama dengan 0. Ini persamaan garis L5 juga ini. Nah, tapi dia pasti berbeda dengan persamaan garis L3 karena nanti lambdanya berbeda gitu. Gitu ya. Nah, tadi L3 kita dapat lambdanya -7 ya karena ada informasi lain bahwa dia sejajar dengan yang eh, garis merah ini yang diketahui persamaannya. Nah, sedangkan L5 lambdanya bukan -7 lagi gitu. Tapi kalau persamaan umumnya tetap L1 ditambah lambda L2 sama dengan 0. Nah, kalau kita mau cari fixnya berapa, bagaimana ya persamaan dari L5, ya berarti kita harus cari lambdanya berapa dulu gitu. Begitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan berkas garis. Jadi semua garis yang melalui titik potong eh, yang sama gitu ya, itu merupakan anggota berkas dan persamaannya adalah kita bisa gunakan L1 tambah lambda L2 sama 0, di mana L1 dan L2 ini adalah anggota pokok berkasnya. Kayak gitu. Nah, tapi saya katakan tadi, kenapa harus L1 dan L2 yang jadi anggota pokok? Nah, karena dia yang diketahui persamaannya. Itu kalau ada garis lain misalnya yang diketahui, nah garis lain itu bisa jadi anggota pokok juga. Dipasangkan dengan garis yang mana misalnya. Seperti itu. Nah, nanti ya yang membuat masing-masing garis ini berbeda persamaannya adalah lambda. Gitu. Nah, PR kita adalah mencari lambda berapa sih sebenarnya lambdanya dari informasi yang lain. Oke, sampai situ paham nggak kira-kira tentang eh, berkas garis? Oke, sambil dicerna ya. Kalau ada pertanyaan, boleh silakan disampaikan. Kalau belum ada pertanyaan, sekarang jam berapa ya? Hmm, oke, masih ada waktu ya. Kita eh, masih banyak waktu. Saya sudah coba siapkan beberapa soal latihan. Ini ada 8 soal latihan. Oke, ini tolong coba di screenshot dulu ya, karena ada 2 slide. Nah, slide yang pertama tolong di foto atau di screenshot dulu. Sudah belum? Sudah ya, tolong di foto atau di screenshot. Kemudian ini yang berikutnya, jadi ada 8 soal. Ya ya. Nah, sekarang itu pukul atau saya ini juga deh sekalian kirim ke chat Zoom ya, apa namanya, file ini biar kalian juga bisa sambil lihat-lihat materi yang tadi. Bentar-bentar.
Hmm. Oke, baik. Itu coba dibuka ya. Mudah-mudahan bisa dibuka filenya di kolom chat. Sudah ya, bisa ya. Nah, ini kalian tolong kerjakan dulu eh 8 soal itu 30 menit cukup ya harusnya ya. Kita sampai jam 10 kan ya? Sampai jam 10 ya. Kuliah hari ini sampai jam 10. Nanti 30 menit terakhir kita coba bahas ya. Eh, Kalau bisa kerjainnya eh, ditulis gitu ya yang rapi. Nanti yang mau sharing bisa difoto gitu ya hasilnya gitu biar bisa kita diskusikan bersama. Oke, nanti kalian boleh kerjakan ya secara mandiri. Ya, kalau mau diskusi juga boleh. Eh, Misal ada teman diskusinya gitu ya. Nanti pukul 9.30 kita bahas sama-sama ya. Silakan sampai 9.30 kerjakan dulu ya 8 soal latihan tadi. Saya standby di sini ya, jadi kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Saya sambil off cam ya, tapi eh, ada di sini ya. Kalau mau nanya nanti saya respon.
Ibu, maaf Bu, mau bertanya Bu. Ya, oke. Gimana, Yang Nancy? nomor 2B, titik asalnya 0,0 ya Bu? Bentar. Nomor dua. Iya, tuh. Oke, terima kasih Bu. Ya.
Maaf Ibu mau bertanya lagi Bu. Ya, gimana gimana? Untuk nomor 5 itu Mm-mm. apakah ada tipe Bu? Atau emang sengaja Oh, persamaannya beda? oh iya iya. Ini harusnya harusnya sama ya. Iya, biar ada Ini tipenya. yang betul betul. Ini yang plus 3Y ganti jadi negatif 3Y ya. Oke, terima kasih Bu. Ya, sama-sama.
Oke, baik. Sudah 9.30. Ada kesulitan nggak kira-kira? Kita coba dari nomor satu dulu ya. Nah, nomor satu. Silakan, siapa yang mau apa? Share jawaban Afni nomor satu. mau. Oke ya, silakan. Ya. Share screen aja ya. Iya, Bu, izin. Share. Izin Ibu, apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Jadi di nomor satu ini suruh nanti titik persamaannya kayak di pembahasan yang sebelumnya yang udah Ibu jelasin tadi. Di sini L1 ditambah lambda L2 sama dengan 0. L1-nya itu X minus Y plus 6 ditambah lambda dikali 2X plus 3Y plus 7 sama dengan 0. Terus kita substitusi dulu karena di sini ada titik potong A1,2. Jadi kita substitusi X-nya itu 1, Y-nya 2. Jadi 1 minus 2 plus 6 ditambah lambda dikali 2 kali 1 ditambah 3 kali 2 tambah 7 sama dengan 0. Nah, hasilnya itu 5 ditambah lambda kali 15 sama dengan 0. Terus 5-nya pindah luas jadi 15 lambda ditambah minus 5. Lambda sama dengan minus 5 per 15. Lambdanya jadi minus 1 per 3. Nah, persamaan garisnya itu jadi X minus Y plus 6 ditambah minus 1 per 3 dikali 2X plus 3Y plus 7. Terus dikali 3 nih masing-masing. Jadi 3X minus 3Y plus 18 minus 2X minus 3Y minus 7 sama dengan 0. Nah, jadi persamaan garisnya itu X minus 6Y ditambah 9, tambah 11 sama dengan 0. Oke, baik. Ini pertama kan ada berkas garisnya ya. L1 ditambah lambda L2. Oke, with eh, oke, jadi lambdanya dapat langsung dapat ini ya, min sepertiga ya. Iya, Bu. Terus yang titik dilewatinya itu di mana? Yang titik dilewatinya X minus 6Y plus 11. Yang 1,2, 1,2. Oh, itu yang titik 1,2-nya itu aku substitusi buat nyari lambdanya, Oh, Bu. baik. Ya, ya, betul, betul ya. Jadi tadi, kamu langsung substitusi di atas ya? Baik, ya, Iya, betul, betul. Jadi langsung dapat lambda yang sepertiga, oke. Jadi persamaan garisnya langsung dapat yang sebelum disubstitusikan ya, 1,2. Betul ya? iya, Bu. Ya, atau ada pendapat yang berbeda dari teman yang lain? Aku Nah, izin stop kalau share ada, ya, Bu. ya, terima kasih. Soal seperti ini, jadi kan nanti ya mungkin sekarang pakai lambda kan, karena memang kita lagi belajar konsep berkas garis ya. Nah, sebetulnya kan kita bisa pakai yang lain ya. Nanti kalau misalnya ketemu misal ya di soal UTS atau apa gitu ya. Nah, kalau tidak ada dia ada instruksi khusus mau pakai cara yang mana gitu ya, itu boleh ya pakai misalnya pakai cara yang pasangan garis atau apa. Tapi kan hari ini kita lagi eh, belajar konsep berkas garis ya, jadi betul pakai cara yang lambda tadi. Terima kasih Agnia. Berikutnya nomor 2, dan sudah dapat. Saya mau coba nomor 2 deh, Bu. Oke, silakan. Oke, saya foto dulu ya, Bu.
Nomor 2 siapa tadi? Ramzi, Bu. Oh ya, Ramzi. Saya izin share screen ya, Bu. Iya, silakan. Oke, jadi di sini ada tiga persamaan garis, itu garis G, K, sama L. Masing-masing sini tertulis. Kemudian soal yang pertama itu kita disuruh menentukan persamaan garis yang melewati titik potong antara garis G dan K, serta garis tersebut sejajar dengan garis L. Nah, yang pertama-tama ini saya tentukan titik potong antara garis G dan K-nya dengan metode eliminasi salah satu variabelnya. Di sini saya memilih untuk mengeliminasi variabel Y-nya, di mana persamaan dari garis G-nya itu saya kali 2 supaya Y-nya itu sama. Jadi sudah dapat di sini 8X plus 14Y min 30 sama dengan 0. Lalu yang persamaan garis K-nya 9X min 14Y min 4 sama dengan 0 ditambah. Lagi terdapat 8 tambah 9 itu 17X. Lalu Y-nya 0. Min 30 tambah min 4 min 34 sama dengan 0. Maka kita dapat X0 itu 34 per 17 atau sama dengan 2. Kemudian saya substitusi lagi ke salah satu persamaan garisnya, yaitu persamaan garis G. 4X plus 7Y min 15 sama dengan 0. 4 kali 2, 8. Ditambah 7Y min 15 sama dengan 0. Maka dapat 7Y sama dengan 15 min 8 sama dengan 7. Maka didapat Y0 itu sama dengan 1. Nah, karena tadi ada keterangan persamaan garis itu sejajar dengan garis L, maka gradien dari yang persamaan garis pertama sama persamaan garis L ini sama. Maka di sini saya cari dulu gradien dari persamaan garis L-nya. Di mana persamaannya itu 21X plus 5Y min 3 sama dengan 0. Rumus gradien itu kan min min A per B. Maka di sini diketahui gradiennya itu min 21 per 5. Di sini saya coba validasi lagi, ternyata benar gradiennya itu min 21 per 5. Nah, karena sejajar maka gradien yang M1-nya juga min 21 per 5. Maka didapat persamaan garisnya itu Y min 1 sama dengan min 21 per 5 dikali X dikurang 2. Nah, kemudian yang B-nya itu disuruh menentukan jarak titik asal dengan garis K-nya. Nah, persamaan garis K-nya itu diketahui 9X min 14Y min 4 sama dengan 0. Dan titik asal ini kan tadi X 0,0. Maka X0-nya 0, Y0-nya 0. Nah, berarti diketahui A-nya itu 9, B-nya min 14, dan C-nya min 4. Tinggal kita substitusikan aja ke rumus jarak titik ke garis. Nah, kita substitusi, di mana A-nya itu 9, X0-nya 0, lalu B-nya itu min 14, Y0-nya 0, C-nya itu min 4. Lalu dibagi akar A kuadrat atau 9 kuadrat ditambah B kuadrat. B-nya itu min 14, maka min 14 kuadrat. Maka didapat di sini mutlak dari minus 4 dibagi akar 277, maka hasil akhir itu 4 akar 277 per 277. Sekian, Bu. Apakah ada yang salah? Oke, baik. Terima kasih Ramzi ya. Oke, untuk yang A-nya itu apa namanya? Mirip ya dengan contoh yang tadi ya. Eh, ada anggota be- pokok berkasnya yang mana? Yang G sama K ya. Iya, Yang G guys, sama sama K, Kak. kemudian eh, ada informasi lain ya, garis L gitu ya, sebagai garis yang sejajar dengan garis yang ditanyakan gitu ya. Eh, kemudian diperoleh akhirnya persamaan garis tersebut ya. Oke, kemudian yang B ini tentang jarak. Tuh lihat tadi ada pertanyaan juga titik asal 0,0 betul. Nah, kemudian yang ditanya dengan garis K ya. Oh, jadi langsung sudah diketahui kan garisnya ya di soal. Nah, tinggal masuk ke rumus ini. Oke, coba ya.
Terima kasih, Ramzi. Berikutnya nomor 3. Terima kasih, Ada Bu. yang sudah juga? Saya mau coba deh, Bu. Ya, silakan Kurnia. Dipanggilnya Kurnia atau Kazri? Fazri boleh, Aji atau Oke, Aji boleh, Bu, biar lebih oke, gampang. baik, baik, Aji, silakan. Apakah sudah terlihat, Bu? Ya, sudah terlihat. Oke, jadi di soal nomor 3 ini kita disuruh cari titik koordinat yang jarak dari titiknya ke garisnya itu 2 dengan garisnya itu 3x min 4y tambah 3 sama dengan 0 dan titik tersebut juga punya jarak yang sama kalau ditarik jarak dari titik ke titik A 9,5 atau dari titik yang kita cari ke sumbu Y itu jaraknya sama juga. Jadi di sini saya bikin dua karena kan ini kita mau cari X sama Y-nya ya. Ya, saya bikin kondisi yang sama-sama titik nih. Kan kalau yang titik A 9,5 sama sumbu Y itu kan dua-duanya titik ya. Nah, berarti saya bikin jarak dari titik X, Y yang kita cari ke sumbu Y itu pasti jaraknya tergantung koordinat X-nya. Karena kalau misalnya Ya, apa namanya koordinat kartesius kan kalau jarak ke sumbu Y berarti kita tinggal lihat titik X-nya aja kan. Nah, karena jarak makanya di sini saya mutlakin. Terus berarti jarak titik X, Y ke 9,5 berarti pakai rumus jarak yaitu X min 9 kuadrat tambah Y min 5 kuadrat diakarin. Oke, berarti karena jaraknya sama katanya berarti mutlak X sama dengan akar X dikurang 9 kuadrat tambah Y dikurang 5 kuadrat. Ini karena mutlak jadi nanti hasilnya positif terus biar akarnya hilang dikuadratin kedua ruas jadinya X kuadrat sama dengan X min 9 kuadrat tambah Y min 5 kuadrat. X kuadrat sama dengan berarti X min 9 kuadrat itu X kuadrat min 18X tambah 81 Y min 5 kuadrat berarti jadinya Y kuadrat dikurang 10Y tambah 25. X kuadrat ketemu X kuadrat jadinya 0. 0 sama dengan min 18X min 10Y 81 tambah 25 106 Y kuadrat tetap Y kuadrat. Berarti jadinya Y kuadratnya ini sebenarnya tetap yang dipindahin selain Y kuadrat tapi saya tulis Y kuadratnya di sebelah kiri jadinya Y kuadrat sama dengan 18X tambah 10Y min 106. So, nah, itu dari yang titik ke titik. Terus dari titik ke garis kan katanya jaraknya 2 ya. Jaraknya 2. Berarti rumus dari jarak titik ke garis kan yang tadi AX0 tambah BY0 tambah C akar A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti itu sama dengan 2. Yang mana kan ke garis 3X min 4Y tambah 3 sama dengan 0 ya. Terus X0 sama Y0-nya berarti tetap X sama Y. Karena kita mau cari X sama Y-nya kan. Berarti 3 kali X dikurang 4 kali Y karena B-nya minus 4. Terus C-nya 3 per A kuadrat tambah B kuadrat per 3 kuadrat tambah min 4 kuadrat. Terus ini yang atas tetap nggak berubah. Terus yang bawah karena akar 9 tambah 16 itu akar 25. Berarti akar 25 itu kan 5 kan. Nah kalau mutlak kan sebenarnya bisa dipisah ya. Mutlak atas, mutlak pembilang sendiri, mutlak penyebutnya sendiri. Nah mutlak 5 itu kan 5. Makanya di sini saya langsung kaliin ke 2 jadinya 10. Jadi mutlak 3x min 4y tambah 3 sama dengan 10. Nah, kalau mutlak kan berarti bisa hasilnya positif atau hasilnya negatif, kan? Berarti saya bikin dua kemungkinan. Yang pertama, 3x min 4y tambah 3 sama dengan 10. Yang kedua, 3x dikurang 4y tambah 3 sama dengan min 10. Terus dari kemungkinan pertama, itu kan 3x min 4y tambah 3 sama dengan 10. Berarti di 10-nya kedua ruas ditambah 10, dikurang 10. Jadinya 3x min 4y min 7 sama dengan 0. Berarti kita kan di sini persamaannya Y kuadrat ya, berarti X-nya saya substitusi ke dalam bentuk Y. Makanya di sini saya rubah jadi 3X sama dengan 4Y plus 7. Terus X sama dengan 4Y tambah 7 sama dengan 3. Nah, bisa disubstitusi karena kita tahu kalau misalnya titik ini tuh X sama Y-nya sama. Jadi kita bisa substitusi aja. X-nya jadi 4Y tambah 7 per 3 ke persamaan yang Y kuadrat ini. Jadi Y kuadrat sama dengan 18 dikali 4Y tambah 7 per 3 tambah 10Y dikurang 106. 18 bagi 3, 6. Jadinya 6 kali 4Y tambah 7 plus 10Y min 106. 6 kali 4Y, 24Y. 6 kali 7, 40. Jadi Y kuadrat sama dengan 34Y min 64. Atau Y kuadrat min 34Y tambah 64 sama dengan 0. Nah, ini difaktorin. Jadi Y min 32, Y min 2.
Nah, berarti Y-nya bisa 32 atau bisa Y-nya 2. Nah, kalau Y-nya 32 berarti kita cari X-nya. Tadi kan X sama dengan 4 kali Y tambah 7 bagi 3. Nah, berarti X-nya kalau Y-nya 32, 4 kali 32, itu 128, tambah 7 berarti 135 bagi 3, 45. Terus kalau Y-nya 2, berarti 4 kali 2 tambah 7, 15, 15 bagi 3, 5. Berarti koordinatnya ada 2 antara bisa 45,32 atau 5,9. Sudah benar, Bu? Oke, baik. Terima kasih, Aji ya. Nah, ini sebenarnya soalnya apa namanya? Mencari jarak begitu ya, tapi eh, cukup kompleks ya karena apa informasinya ya padahal singkat ya soalnya cuman eh, kita diminta cari koordinat titik ya. Nah, kemudian apa aja ide apa namanya karakteristik dari titik tersebut ya. Pertama, titik tersebut berjarak 2 ya dari garis yang diberikan itu, garis 3x min 4y plus 3 ya sama dengan 0. Kemudian titik tersebut juga punya jarak yang sama ya dengan titik A yang koordinatnya 9,5 kemudian dengan sumbu Y ya. Nah, tadi eh, cukup rinci ya yang dijelaskan oleh Aji ya. Aji bergerak dari yang apa informasi terakhir itu ya, bahwa titik tersebut berjarak sama ya dari titik 9,5 dan sumbu Y. Betul ya, kalau misalnya titik itu eh, jaraknya dengan sumbu Y ya berarti adalah koordinat X-nya ya, absisnya gitu kan ya. Eh, Berarti di sini sepanjang apa X gitu ya. Yang X kemudian jarak titik tersebut dari 9,5 ya, cari ya jarak antara dua titik pas selisih X-nya ya, selisih absisnya ditambah selisih ordinatnya ya. Nah, karena mereka sama jaraknya, berarti ada persamaan ini ya. Nah, dari situ ternyata diperoleh apa namanya eh, persamaan ya, karena eh, masih belum tahu kan ya eh, titiknya tuh apa gitu ya. Jadi masih berupa persamaan. Nah, kemudian dimanfaatkan lagi informasi berikutnya. Informasi bahwa titik tersebut jaraknya 2 ke sebuah garis Ah, yang eh, persamaannya adalah garis itu 3x min 4y plus 3 sama dengan 0. Nah, kemudian digunakan rumus ya, rumus jarak. Tapi kali ini jaraknya yang sudah diketahui, gitu ya. Nah, kemudian disubstitusi. Nah, ini juga hati-hati ya di sini ya. Tadi Pak Jadi sudah teliti ya untuk eh, apa memperlakukan harga mutlak ini gitu ya. Kalau kan harga mutlak itu artinya dia bisa jadi ini plus 10 gitu ya, bisa jadi negatif 10. Ini 10 setelah dikalikan ya dengan 5. Oke, nah sehingga ternyata diperoleh dua ya, dua kemungkinan begitu ya. Jadi titik yang dihasilkan juga ada dua gitu ya, dan keduanya memenuhi syarat gitu. Jadi ternyata koordinat titik yang berjarak 2 dari garis 3x 4y plus 3, kemudian titik tersebut berjarak sama dari titik A 9,5 dan semua itu ada dua kemungkinan ya. Tadi hasil akhirnya berapa, Pak Jri? Titiknya itu adalah 45,32 serta 5,2. Baik, terima kasih Pak Zai. Nah, nah ini eh, mungkin konsep-konsepnya itu sederhana-sederhana ya, tapi digabungkan jadi kompleks begitu. Nah, jadi hati-hati ya ketika mengerjakan soal-soal yang serupa begitu ya, yang sebenarnya konsep yang dipakai kan hanya konsep jaraknya. Mau jarak itu titik ke garis, jarak ke sumbu koordinat, kemudian jarak ke titik, begitu ya. Nah, itu konsepnya hanya itu. Tapi karena tadi situasinya kompleks gitu ya, nah hati-hati bisa tergelincir misalnya dalam apa penyelesaian penjabarnya dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Pak Zri. Berikutnya nomor 4. Ada yang mau sharing? Nomor 4 ada yang udah Saya selesai? boleh, Bu. Ya, silakan.
Izin saya dulu, bentar. Baik, ini di nomor 4 itu kita harus nentuin persamaan garis yang melewati titik potong garis dari X plus Y min 1, X plus Y sama dengan min 1, dan garis yang satunya lagi itu 2X min Y sama dengan 4. Terus katanya persamaan garis itu nanti akan tegak lurus dengan garis tersebut yang 2X plus 4Y plus 4 sama dengan 0. Nah, ini berarti kan ada titik potong yang kita cari dari X plus Y sama dengan min 1 sama 2X min Y sama dengan 4. Kan cara untuk mencari titik potong tadi banyak ya, tadi salah satunya udah langsung pakai yang perkas garis yang tadi dipakai Agnia, terus tadi Ramzi menggunakan eliminasi substitusi, dan Ibu juga kemarin sempat mention bahwasannya untuk menyelesaikan SPL bisa menggunakan matriks juga gitu, matriks OBE termasuknya, maksudnya cara penyelesaian SPL. Ya udah, berarti saya ini mencoba pakai OBE. Berarti kan ini X-nya X plus Y sama dengan min 1, berarti jadinya 1 sama min 1. 2X min Y sama dengan 4, berarti 2 min 1, 4. Nah, berarti kan ini kita nyari satu angka utama dulu. Berarti kan ini jadi 1. Ini karena udah 1, berarti kita nolin bagian bawahnya. Berarti jadinya B2 dikurang 2B1. Berarti nanti jadi matriksnya 1 min 1, 0, min 3, 6. Nah, ini kan berarti B2-nya, baris keduanya udah ada kelipatan 3 ya. Berarti buat untuk jadiin satu angka penting atau eh, saya lupa penyebutannya, pokoknya jadi 1 yang keduanya. Nah, berarti kan jadinya ini tinggal dikali jadi sama minus sepertiga. Ya udah, berarti kalau dikali minus sepertiga, atasnya jadi 1 min 1, 0. Yang baris keduanya jadi 0, 1 sama min 2. Nah, kan biasanya kalau di atas angka ini juga kita bisa ubah jadi 0. Berarti kita bisa pakai B1 dikurang sama B2. Berarti kan 1 dikurang 0, 1. 0 dikurang 1 jadi, sorry, 1 dikurang 1 jadi 0. Min 1 dikurang min 2 jadinya 1. Berarti ini kan udah sama-sama punya angkanya ya gitu ya. Jadi X plus 0 sama dengan 1, 0 plus Y sama dengan min 2. Berarti X-nya bernilai 1, Y-nya bernilai min 2. Berarti kita dapat titik potong. Kita dapat titik potongnya itu di eh, min 1, min 2. Oke, Belum selesai, Bu. Ini belum ya? Iya, ngomong. baru baru titik potong ya. Iya, ya. Hmm. Tadi tiba-tiba keluar sendiri share screen. Ya, izin lanjut. Nah, tadi ada tegak lurus juga katanya dengan 2X plus 4. Ini 4 ya, teman-teman. 4Y plus 4 sama dengan 0. Jadi kan untuk mencari tegak lurus kan itu kan min A per B ya. Berarti jadi min 2 per 4 jadi sama dengan tegak lurus dari garis ini ini saya katakan sebagai garis L, berarti jadi ya gradien L-nya jadi min setengah. Nah, MB ini tuh berarti jadinya nanti gradien baru, berarti artinya gradien dari persamaan garis baru. Nah, nanti berarti kan MB, kalau tegak lurus itu kan berarti MB dikali ML sama dengan negatif 1. Berarti kita dapat MB-nya itu sama dengan min 1 per ML. Berarti jadinya MB sama dengan min 1 per 2, berarti kan tinggal di balik aja gitu ya maksudnya. Jadi tinggal jadi hasilnya nanti 2. Berarti tadi kita ada research bahwasannya ada titik potongnya 1, min 2, dan gradien dari persamaan garis barunya itu 2. Berarti kita pakai rumus ketentuan persamaan garis itu Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Berarti Y min ini kan X1, ini X1 Y1, berarti kan Y1-nya min 2, berarti Y min 2 sama dengan 2 dikali min 1, 2 dikali X min 1. Berarti Y-nya plus 2 sama dengan 2X min 2. Berarti semuanya dipindahin ke kiri, berarti jadinya Y min 2X, ini 2 jadi min 2X, 2 ditambah 2. Berarti Y min 2X plus 4 sama dengan 0. Selesai, Bu. Baik, terima kasih Dayat. Ya, ini dengan cara yang berbeda ya. Karena walaupun kita tadi lagi belajar berkas garis, tapi di soal nggak ada instruksi khusus ya bagaimana
pengerjaannya. Tadi saya juga bilang silahkan gitu ya. Nah ini Dayat pakai cara cari titik potongnya dulu ya dengan OBE diperoleh 1,-2. Nah kemudian dihubungkan dengan informasi berikutnya ya bahwa dia itu tegak lurus dengan sebuah garis. Nah kalau dikasih tahu garis lain, kita pasti bisa identifikasi kan gradiennya gitu ya. Gradiennya ternyata garis yang diketahui itu min setengah. Karena garis yang mau kita cari itu tegak lurus dengan garis yang diketahui, nah berarti perkalian gradiennya akan -1. Sehingga gradien garis yang kita cari adalah 2 gitu ya. Nah, sudah dapat gradiennya, tadi titik potongnya juga sudah dapat. Nah, langsung aja masukin ke rumus ini ya. Y minus 1 sama dengan M dikali X min X1. Oke, terima kasih Dayat. Kalau yang lain mungkin mengerjakan dengan cara yang lain, nggak masalah gitu ya. Nah, insya Allah hasilnya sama ya. Ibu, Oke. saya ingin Ya. mengingatkan waktunya sampai jam 10 ya, Bu. Soalnya ada kelas lagi. Oh iya betul, 3 menit lagi. Ya baik-baik. Ini sebentar ya. Kita baru sampai nomor 4 ya. Mungkin satu soal lagi keburu nih kayaknya ya. Satu soal lagi sampai nomor 5 aja. Nomor 5 ini kan hanya cari jarak ya antara dua garis yang sejajar. Silakan, ada yang mau Saya ingin menjawab. ya silakan Yolanda. Itu tadi saya perbaiki ya soalnya salah ya. Jadinya yang persamaan kedua 2x min 3y kan, Bu? Ya betul. Mm-mm. Tunggu sebentar, Bu. Ya silakan. Ya silakan Yolanda. Oke. Sudah terlihat. Soalnya kan carilah jarak di antara dua garis dengan persamaan 2x kurang 3y plus 6 sama dengan 0 dan ini saya belum mulai 2x min 3y Ya. sama dengan 13. Nah, persamaan pertama kan 2x min 3y plus 6 sama yang persamaan keduanya bisa 2x min 3y kurang 13. Kalau sejajar kan berarti A sama B-nya harus sama atau enggak kita melihat dari gradiennya. Saya udah kalau bisa dilihat kalau misalkan A sama B-nya itu sama 2 sama min 3 atau kita mencari gradiennya itu di 2/3. Jadi gradien ketika sejajar itu gradien 1 dan gradien 2-nya itu sama, yaitu 2/3. Maka dapat kita langsung cari dengan rumus jaraknya yaitu D sama dengan nilai mutlak C 1 kurang C2 per akar A kuadrat plus B kuadrat. Jadi kita tinggal substitusi ini itu C1-nya itu kan 6. 6 dikurang min 13 per akar 2 kuadrat, A-nya 2, plus min 3 kuadrat. Jadinya D sama dengan 6 plus 13, nilai mutlak 6 plus 13 per akar 4 plus 9. Jadi D-nya itu 19 per akar 13. Atau bisa kita rasionalkan jadi D sama dengan 19 akar 13 per 13. Apakah benar, Bu? Oke, baik. Ya, terima kasih Yolanda. Betul ya, jadi langsung masuk ke rumus jarak antara dua garis sejajar ya. Tadi mohon maaf salah soalnya ya, harusnya nilai B-nya sama. Baik, kita sudah selesai sampai nomor 5, sudah pukul 10. Nah, nanti kan kalian tadi udah mengerjakan ya, semua masing-masing udah mengerjakan. Di kertas mungkin pakai tulis tangan nggak masalah, nanti di foto-fotoin aja ya jawaban-jawabannya. Eh, Minta tolong dikumpulkan. Ya, dikumpulkan nanti di drive ya, PJ, UC ya, minta tolong dibuatkan drive. Eh, Kemudian di dalam drive itu dibuat folder per nama ya. Ya, jadi nanti ada eh, drive untuk pengumpulan tugas geometri analitik. Di dalamnya ada folder nama-nama kalian. Nah, untuk yang tugas hari ini disimpan ya di folder masing-masing nama. Nah, tolong dinamain aja misalnya latihan